Dipersembahkan oleh Silakan Mbak Rami. Kami kebetulan kuliah di universitas yang sama. Nah, menurut saya bahwa Mbak Reri bisa tuh tadi menjelaskan segala sesuatu yang menjalani hidup dengan step by step itu dan menyadari bahwa dirinya punya tugas di muka bumi ini. Salah satunya kalau menurut saya adalah mensosialisasikan cara berpikir yang baik, cara menyikapi perjalanan hidup yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita sebar ke anak-anak tadi, ke ibu-ibu juga yang lain, ke para penderita kanker juga, itu akan memberi manfaat yang luar biasa. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali untuk box kali ini. Masih ada box perjuangan inspirasi lainnya. Silakan Ibu, pilih nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Nomor hoki. Nomor hoki. Kali nyamat. Kali nyamat. Baik, saya sering melihat di media sosial dan di setiap kesempatan, Ibu selalu menggaungkan tentang sosok Ratu Kalinyamat. Siapakah sosok ini? Jadi kalau ini ceritanya agak panjang. 2013 saya ke Jepara. Kemudian saya berjumpa Wakil Bupati Jepara waktu itu, almarhum Bapak Subroto. Bercerita bahwa Pemda Kabupaten Jepara sudah 2 kali mengajukan kepada pemerintah Republik Indonesia agar seorang tokoh dari Jepara, Ratu Kalinyamat, menjadi pahlawan nasional. Saya tahu Ratu Kalinyamat, tapi bukan sebagai pahlawan. Saya cuma bilang, Mas itu kan diketoprak, Mas, ketoprakan. Jadi kalau zaman dulu tuh ketoprak tuh kalau Ratu Kalinyamat tuh terkenalnya itu gelap-gelap, terus rambutnya panjang gitu. Dan ada mitos, nanti Mas Tejo pasti lebih banyak sih, tapi Topo Wudro ya Mas ya. Nah itu yang dikenal. Ketertarikan itulah yang membuat saya banyak berkenalan dengan kawan-kawan. Masih lingkupnya di Jepara, ada seorang tokoh di Jepara yang menekuni Kalinyamat. Lalu memberikan banyak catatan ke saya baca, saya bilang wah ini layak sekali untuk dikedepankan. Kemudian saya diberitahu penolakan terhadap Ratu Kalinyamat itu karena antara lain yang pertama harus bisa dibuktikan ini mitos atau bukan. Ketika saya berziarah saya merasa ini gila. Ini makam ada papannya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Kemudian ada foto Presiden Soekarno tahun 50-an berziarah. Masa ada presiden berziarah, ini tokoh fiktif, ditolak oleh pemerintah. Akhirnya ditemukan di Porto, di sebuah gereja tua, ada dokumen resmi. Di situ tertera 8 dokumen baru yang menyebutkan bahwa ada namanya Reinhard de Jepara, Senora Ponderista Erica. Ratu perempuan berkuasa kaya raya, sangat ditakuti di Jepara. Bahkan di dalam dokumen itu tergambar dengan jelas Ratu Kalinyamat itu mampu memimpin raja-raja dari Aceh sampai Hitu. Belum ada NATO loh zaman itu. Dia bisa membuat fakta pertahanan pan-islamik memang karena negara-negara Islam yang dia kumpulkan untuk bersama-sama bersepakat menjaga perairan Nusantara supaya Portugis tidak masuk. Gini loh, ayo. Bisa ngirim pasukan 15.000 ke Aceh, bisa ke Ternate karena pasukan Sultan Cirebon, Banten bisa disatukan 5. Terus saya bertanya, mungkin nggak Mbak karena nggak ada cinta ini? Berarti kalau betul ini lebih besar dari Cleopatra. Nggak mungkin mereka mau ngebantu Verji kalau nggak karena daya cinta, karena pasti cantik. Dia memang memiliki daya. Dia memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Oke. Saatnya kita next box, Ibu. Biar lebih semangat lagi. 5. Nomor Box favorit. nomor 5. Nomor favorit. Baik, kita buka box nomor 5. Sahabat Lestari. Ibu Lestari ini juga memiliki banyak sahabat-sahabat yang selalu setia menemani sosok Ibu Lestari dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kita akan lihat sosok yang satu ini. Saya rasa kiprah beliau harus diapresiasi dan sangat layak untuk diapresiasi sebagai salah satu perempuan Indonesia, pemimpin perempuan di Indonesia yang memberikan
pemikiran-pemikiran dan gagasannya baik kepada komunitas maupun masyarakat luas. Terima kasih Ibu Lestari Murdiat dan selamat untuk penghargaan Bintang Mahaputra yang baru saja diterima. Salam hangat Ibu Lestari Murdiat. Ini sosok yang selalu setia bersama Ibu. Dia adalah tokoh difabel yang saya kenal sebelum saya menjadi anggota legislatif. Dari Mbak Anggi saya justru banyak belajar dan berkenalan dengan lingkungan, networking, dan komunitas. Dari Mbak Anggi lah saya kemudian memahami secara nyata persoalan. Jadi bukan cuma dari baca atau sekedar ketemu, tapi betul-betul mendalami. Dari situlah kemudian saya bertekad ini adalah salah satu yang harus kita perjuangkan. Dan kemudian saya minta bantuan Mbak Anggi untuk mendampingi sebagai tenaga ahli. Kami juga memiliki salah satu testimoni lagi sahabat Ibu yang luar biasa. Coba kita akan dengarkan sama-sama karena di sini juga ada sebuah harapan yang ingin disampaikan. Di pundakmu panggul amanah, suarakan hati mereka yang teramat gelisah. Di tanganmu tergenggam ikhtiar membelai mereka yang terabai. Di akalmu tertata rencana, wujudkan asa mereka yang terlahir papa. Di langkahmu meski kadang tertatih, segenap hati kau coba sirnakan rasa pedih. Dan ku yakin di setiap hela nafasmu, terhatur doa bahagia untuk kami yang mencintaimu senantiasa. Terima kasih perempuan merdekaku, sungguh ku bangga padamu, Mama. Siapa ini? Ibu tahu siapakah dia? Mengenali suara ini? Mama, Mama? anak saya. Oke, langsung saja kita akan panggilkan sosok yang satu ini, silakan. Yeay. Silakan. Salim dulu sama Ibunda. Boleh berdiri aja Ibu dan juga Adek. Mungkin boleh berkenan di sini. Adek, apa yang ingin diungkapkan langsung ke Mama? Mama adalah pahlawanku. Mama adalah sosok yang aku selalu lihat dan menjadikan patokan hidupku. Dan pesan-pesan Mama aku selalu bawa sepanjang hidup. Ini anak ya. Ini anak besarnya. Saya lahir dia 7 hari saya udah kerja. Tepuk tangan dulu Kiki. Nah, Dinda, bagaimana Dinda melihat ibu dan anak Tadi di depan terakhir kita? dengerin kata-kata Dek Kiki ya. Dek Kiki. Iya, langsung sebutin Mama, aku kayak udah gak kuat. Dan melihat Bu Reri udah meneteskan air mata, kayak we can see how strong she is and how dia juga bisa menginspirasi gak cuma kita tapi juga anaknya sendiri. Nomor satu adalah kalau ngeliat bondingnya ini loh. Iya. Attachmentnya loh. How much you love your mom. We can see that. We can feel that. Nah itu menjawab pertanyaan. Jadi tidak berarti ibu tidak di rumah, tidak bisa menciptakan bonding. Yeay, setuju. Menjawab Bang Tejo. Oke, Bang Tejo dan Mbak Rahmi, singkat saja silakan komentarnya. Ya, saya bisa sangat bisa memaklumi perasaan Kiki ya. Karena bagaimanapun buat anak itu ibu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika ibunya sehat, ibunya sakit, cinta anak nggak akan pernah hilang. Mbak Tejo silakan, mungkin Nggak ada ada, komentar. Laki-laki ya. Udah terharu dari tadi. Iya, karena melihat Kiki ini kalau tidak salah waktu itu Mbak Reri juga melahirkan di usia juga yang sudah Iya, tidak udah 40 muda. lebih, 40. Sudah lebih dari 40 ya Mbak Reri ya. Jadi 40. tadi saya sempat gak setuju sama Mbak Tejo yang bilang kalau menyerahkan kepada asisten. Ini sudah ada buktinya Mbak Tejo bahwa Ya tapi ternyata satu di antara berapa? ada Kiki. Loh kalau di Ya. Kalau cari pacar, karena umur 18 tahun. Kamu cari pacar, mau yang seperti apa? Kalau kata mamaku, cari perempuan itu yang punya pendirian. Baik. Kayak mama. yang punya pendirian. Kayak mama ya. Kayak mama. Luar biasa. Ki, Oke. aku punya ponakan di Pondok Indah. Gini, yang dia dijodohkan, terus, loh kalau kamu nggak mencintai gimana kata ibunya? Ini cowok, selama mama mencintai dia, aku akan mencintai dia. Nah, nggak maksudku, Kiki apa sebagai itu? Jangan. Enggak, aku nanya. Aku cinta bebas. Ya,
Enggak, tapi masih ikutin peraturannya dari mama. Bukan peraturan, seperti arahan cari perempuan yang punya pendirian. Pasti mama bakal setuju. Jadi Oh keren banget. Ya, begitu. Oke, sekarang Dek Kiki gitu kan. Apa harapan yang ingin disampaikan untuk Mama? Karena kan Mama adalah sosok yang sibuk, banyak harapan masyarakat ada di pundak beliau begitu. Sebagai anak, apa yang mungkin pesan atau harapan yang ingin disampaikan ke Mama? sebagai anak mama papa laksanakan aja tugas-tugas mama. Karena aku tahu kalau misal mama punya kepentingan. Dan aku termasuk salah satu kepentingan itu, tapi negara bisa menjadi sebuah tugas yang lebih berat buat mama. Jadi kalau soal PSTC, hal segala macam itu hal kecil, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Terima kasih ya. Terima kasih untuk teman-teman panelis dan semoga ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita semua. Perempuan bisa merdeka dalam mengakses apapun ilmu pengetahuan dan juga menjadi apapun yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Entah itu dia menjadi ibu rumah tangga, menjadi wanita karir, atau menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang bermanfaat. Khususnya menjadi support system yang terbaik bagi pria. Dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah menjadi support system bagi Q&A malam hari ini. Sudah menyaksikan Q&A pemirsa yang ada di rumah dan juga teman-teman di studio. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Tak lupa juga terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan untuk menutup agenda pada malam ini, Q&A akan mempersembahkan sajian spesial dari Mbah Tejo. Dipersilakan Mbah Tejo. Tepuk tangan untuk Mbah Tejo. Bumi gonjang ganjeng langit kelap-kelap pada zaman itu. Lestari Murdiat yang memperjuangkan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Poros maritim bahwa Nusantara bukanlah negara daratan tapi negara laut. Di lautanlah bukan di gunung tempat Bima bertemu dengan dirinya sendiri. Bima bertemu dengan dirinya sendiri justru di dalam laut. Jreng. Masuk ini ketemu dengan, hei kamu siapa? Aku Dewa Ruci. Aku punya pertanyaan tentang perempuan ini. Maka masuklah kamu ke dalam diriku. Wah, jangan sombong. Kamu sekecil itu mana bisa aku masuk? Bima, aku adalah dirimu, aku adalah bayimu. Berbagilah dengan dirimu. Mengenal diri sendiri berarti nol. Barang siapa yang berbagi dengan nol akan menjadi tak terhingga. Maka masuklah kamu ke dalam diriku. Bumi gonjang ganjeng langit, kelap-kelap. Masuk, jreng. Masuk. Bima, apa pertanyaanmu? Aku dengan Ibu Dewi Kunti di hutan. Pandawa itu kan cuma ada 3. Iya, Untadewa, Arjuna, dan Bima. Nakula Sadewa orang lain. Kenapa tidak dinamain Pandawa Plus? Oh, ya memang. Lah, aku nggak setuju kamu harus meniru Kanjeng Ibu Dewi Kunti, perempuan perkasa yang tidak menganggap Nakula Sadewa orang lain. Kami tetap disebut Pandawa, bukan Pandawa Plus. Maka Koalisi Indonesia Maju kalau ada partai lain masuk jangan disebut Plus. Karena kita semua basudara. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.